Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, kita adalah tunangan Kristus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 1-6 dan di dalam ayat yang kedua berkata demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan seseorang yang menikah, minimal ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahapan itu adalah perkenalan. Kedua, pacaran. Dan yang ketiga, tunangan. Dan yang keempat, baru pernikahan dapat terjadi. Kehidupan iman Kristen juga digambarkan seperti itu. Karena hidup Kristen juga diawali dengan saat kita berkenalan dengan Kristus yang disebut dengan lahir baru atau bayi rohani. Kemudian kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ini yang disebut kita jatuh cinta kepada Kristus atau yang disebut juga dengan cinta mula-mula. Setelah itu kita masuk dalam tahap bertunangan dengan Kristus, serta mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta pernikahan. Dan pada saat trompet Tuhan berbunyi, maka gereja Tuhan diangkat naik bertemu dengan Kristus, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Alkitab menjelaskan bahwa posisi kita bukan sekedar menjadi hamba, bukan sekedar menjadi anak, tetapi posisi kita naik lebih tinggi lagi, yaitu kita juga dijadikan sebagai tunangannya. Apa artinya bahwa kita adalah tunangan Kristus? Artinya bahwa kita adalah tunangan Kristus. Karena itu, kita harus setia. Betul, tidak selamanya keadaannya menyenangkan. Tidak selamanya keadaan yang terjadi seperti yang kita harapkan. Tetapi kita diajarkan untuk tetap setia. Kalau ada di antara pendengar renungan penuntun hari ini yang dikasihi Tuhan, sedang mengalami berbagai pencobaan, ingatkan dalam hati saudara sendiri, saya kan tunangan Kristus, karena itu saya harus setia. Mengapa harus setia? Karena Kristus sudah membuktikan kesetiaannya buat saya. Kalau Kristus setia tetapi saya tidak setia, berarti saya tunangan macam apa? Karena itu kita harus tetap setia. Dan yang kedua, kita harus menjaga kesucian. Artinya dalam hidup keseharian kita harus menjaga kesucian mulut kita, pikiran kita, kesucian hati kita, dan kesucian seluruh kehidupan kita. Bagaimana mungkin seorang yang sudah bertunangan dengan calon pengantin pria atau wanita, tetapi kemudian salah satunya hidup dalam dosa atau dalam perzinahan? Demikian juga Tuhan akan berkata kepada kita, kamu kan sudah bertunangan dengan aku, masa kamu ciuman dengan yang bukan suami atau istri? Masa kamu berbuat dosa dan berzina dengan orang lain? Jadi kita harus menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai tunangan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai tunangan, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mengerti dan memahami pasangan kita lebih jauh. Kita juga harus mengerti prinsip-prinsip yang penting untuk masuk dalam pernikahan kudus. Jadi karena kita adalah tunangan Kristus, berarti kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Jangan kita lalai, jangan bersikap acuh tak acuh kepada Tuhan, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menanti kedatangannya. Dan yang keempat, sebagai tunangan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus senantiasa memiliki kasih yang
penuh dengan kehangatan. Kita harus senantiasa memiliki kasih yang hangat. Kalau di masa tunangan saja cinta dan kasih kita sudah tidak bisa hangat, kasih kita dingin, bagaimana mungkin kita bisa memasuki pernikahan dengan baik? Saat ini adalah saat di mana orang percaya dituntut untuk memiliki kasih yang hangat. Mengasihi Kristus bukan karena berkat, bukan karena mujizat, tetapi karena kita tahu bahwa Dia mati buat kita. Dia sudah membayar lunas hutang dosa kita. Karena itu artinya, walaupun saya tahu bahwa apa yang saya harapkan belum terjadi seperti yang saya harapkan, tetapi saya mau tetap mencintai Dia dengan segenap hati. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah dan pergumulan apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, ingat bahwa kita adalah tunangannya Kristus. Waktu kita setia, waktu kita bisa menjaga kesucian hidup kita, ketika kita dapat mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangannya, dan kita memiliki kasih yang selalu hangat, maka kita akan tetap berjalan dalam kepastian, hidup dalam kemenangan, hidup dalam mujizat dan tuntunan Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat firman-Mu, buat tuntunan firman-Mu yang membawa kami, untuk kami boleh semakin memahami siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Bahwasanya kami adalah bukan hanya sekedar hamba, kami bukan sekedar anak yang Tuhan angkat, tetapi kami semua adalah tunangan Kristus yang saat ini sedang dipersiapkan untuk memasuki pernikahan anak domba Allah, yang waktunya akan segera tiba. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjaga hati kami untuk tetap setia kepada Tuhan, menjaga kehidupan kami untuk tetap suci di hadapan Tuhan, dan kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami tetap memiliki kasih yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan gairah untuk kami senantiasa setia mencari Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sungguh memberkati kami pada pagi hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap hidup di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.